sini Bapak sebagai MC akan menemani kalian untuk pertemuan bersama di hari kedua ini. Nanti mohon diikuti, mohon disimak materi-materinya terkait dengan lagu kebangsaan, kemudian ada pengenalan madrasah, lingkungan madrasah, dan masih banyak yang lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah yang merasa asing dengan lirik Mas Subhanul Waton atau yang biasa dikenal dengan Yalal Waton? Ada yang baru dengar pisanan ini? Ya, alhamdulillah. Bumi mau tanya, kira-kira siapa yang mengarang Mas Subhanul Waton? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada hadiahnya loh. Ada yang tahu? Siapakah pengarang lirik atau yang membuat Mas Subhanul Waton atau Yalal Waton? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Berarti kalian memberi hadiah ke Bu Umi. Karena kalau Bu Umi kalian tahu, Bu Umi ngasih hadiah. Kalau kalian yang tidak tahu, Bu Umi tahu, kalian ngasih hadiah ke saya. Gitu ya? Ada yang tahu? Ayo, yang pernah mendengar, yang dulu. Ayo, kamu yang sepuluh toh. Oh. Oke, Mas Subhanul Waton diciptakan oleh Simbah Kiai Haji semua Wahab Hasbullah pada tahun 1900 1987 45. Ayo nyang-nyangan piro? 1916. Saat itu biasa digunakan atau dinyanyikan sebelum kegiatan kepemudaan. Tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air. Karena niat tujuan Mbah Hasbullah seperti itu, Bu Umi harapkan kalian juga cinta tanah air, ya. Seperti itu, nggih? Cinta tanah air salah satunya bagaimana? Hafal ini, Bu. Bagus. Apalagi? Upacara. Nah, ini upacara ki nek ketok cinta tanah air piye upacara? Serius, ora omong dhewe, ora ngiyup. Nek pas kejata panas ya panas ra apa-apa. Seperti itu nggih? Oke. Sudah bisa menyanyikan tanpa didampingi yang di situ? Jare wis iso. Pun? Oke. Oke, kita nyimak dulu. Mau ikut nyanyi ora apa-apa? Kalau sudah hafal lebih bagus. Nanti ada yang berani maju ya. Hadiahnya masih nganggur loh. Gitu ya.
Abdul Wahab Hasbullah membuat lagu Marsyubanul Waton atau yang biasa dikenal dengan Yalal Waton. Apa tujuan beliau? Namamu siapa? Adi Wahyu dan Masya. Apa tujuan apa pembuatan lagu itu? Mencintai negara. Siapa yang mencintai negara? Mati. Ya, mencintai atau menumbuhkan rasa nasionalisme para pemuda saat itu sampai saat ini sampai masa depan untuk mencintai negaranya. Oke, Mas Adi. Maju. Seperti janjinya Bumi kemarin, hadiahnya sekarang Kak bawa karena kemarin nggak tangguh. Ini yang khusus dari saya. Oke, terima ya Mas. Semoga bermanfaat. Ya, oke. Yang kedua, pada tahun berapa lagu Marsyubanul Waton dibuat? Enak untuk jari nak kanggo. Ya Mas, yang ini. Ora belakangnya, bisa kuwi. 1916. Yo, ya nek dituwi kan bagi hadiahe. Ngono wae to, Pak. Sini Mas, maju Mas. Terima ya, semoga bermanfaat. Amin. Anak-anakku peserta masa ta'aruf siswa madrasah yang Ibu banggakan. Selamat pagi anak-anak. Kalau Ibu bilang selamat pagi anak-anak, pagi. Tapi kalau Bu Neng semangat pagi anak-anak, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Oke, geleng-geleng fokus ini ya. Semangat pagi anak-anak, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kira-kira Pak Alfian ini tadi semangat belum ya? Sudah ya? Sudah ya? Ulangi sekali lagi. Oh, oke. Ulangi sekali lagi. Iya. MTS Almali. MTS Almali. MTS Almali. Ngaji. Oke, terima kasih. Untuk hari ini Ibu diamanai dari panitia Matsama ya. Ibu diamanai untuk membawakan materi moderasi beragama. Bahas bersama ya. Next, Pak Al, untuk kita akan pelajari bersama. Ya, ini ya untuk moderasi beragama itu nanti kita akan berikan materi 4 hal yang penting ya. Yang pertama, kalian harus tahu apakah moderasi beragama itu. Ini nanti fokus loh, resumenya mau cek Bu Uning satu persatu nanti ya. Ayo. Ya, cek. Nanti Kumpulkan loh. Ya. Nomor 2, bagaimana contoh sikap yang mencerminkan orang moderat. Dan yang ketiga, apa prinsip beragama yang moderat itu. Dan yang terakhir, mengapa moderasi beragama sangat diperlukan. Nah ini materi yang akan Ibu sampaikan. Ini ya. Jadi pertama kita nanti kan dibahas satu persatu ya. Oke. Poin 1 dulu. Apakah moderasi beragama itu? Ya. Next. Pak Al. Ya. Itu kan yang pertama cuma apakah moderasi beragama itu? Belum. Oke. Diulang nggak apa-apa. Ya. Apakah moderasi beragama itu? Materi yang pertama itu ya. Nanti kan muncul 2 materi yang kedua, 3 dan 4. Materi yang pertama. Ini loh, judulnya ini loh. Itu. Yang pertama tadi. Apa itu moderasi? Ya, apa itu moderasi?
Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti apa, Mas? Kesedengan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Itu ya artinya. Itu menurut bahasa Latin. Bahasa Latin itu kesedengan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Terus dalam bahasa Arab, moderat dikenal dengan kata wasyat atau wasyotiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasuh atau apa? Tengah-tengah ya. Tawasuh, tengah-tengah. I'tidal artinya apa? Adil, dan tawazun artinya berimbang. Artinya berimbang. Alhamdulillah semua fokus ya ini. Terima kasih. Terus menurut KBBI, apa itu KBBI? Apa Mas KBBI? Mas Tangkas apa KBBI le? KBBI apa? Nggak tahu toh? Oh belum tahu. Tadi ya Bumi ya. Kamus besar. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia memberi dua pengertian kata moderasi. Yakni yang pertama itu diartikan sebagai pengurangan kekerasan, dan yang kedua itu sebagai penghindaran ke ekstriman, itu ya, ke ekstriman. Jadi moderasi itu dapat dimaknai sebagai jalan tengah. Moderasi, nah, moderasi itu dapat dimaknai sebagai jalan tengah. Sudah jelas? Next ya. Oh belum. Kata moderasi dari bahasa Latin, sekali lagi diulang sama kuning, moderatio ya, yang berarti kesedengan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan dua kata wasat atau wasotiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawaso atau tengah-tengah. I'tidal, adil, tawazun, berimbang. Beragama menurut bahasa berarti, nah ini kita masuk ke tadi moderasi, sekarang beragama itu apa ya? Beragama menurut bahasa berarti menganut atau memeluk agama, beribadat, taat kepada agama, baik hidupnya itu menurut agama, itu ya. Jadi menganut agama. Secara istilah beragama artinya menebar damai, menebar kasih sayang dimanapun dan kepada siapapun. Jadi kalian sebagai siswa yang sudah memiliki agama ya, kalian adalah agama kalian apa? Islam ya. Ini harus bisa kita itu menebar damai, menebar kasih sayang dimanapun dan kepada siapapun. Ini sebagai teman-teman kalian di sini, kalian masih siswa-siswi baru kenalan, lalu harus menebar kasih sayang kepada siapapun. Dan di sini ya beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Nah, ini kalau di Indonesia itu agamanya berapa? Ada berapa agama? 7. Ada berapa? 6 ya? Nah, ini ada 7 ya. Yang ada 6. Salah satunya adalah Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam. Jadi di sini kita itu harus menyeragamkan menyikapi keberagaman itu dengan penuh kearifan. Jadi harus menghormati yang berbeda agama. Agama itu hadir di tengah-tengah kita agar harkat dan martabat, derajat kemanusiaan kita itu senantiasa terjamin dan terlindungi. Jadi kita dengan beragama otomatis diharapkan derajat, martabat dan rasa kemanusiaan kita itu terjamin.
dan terlindungi. Itu ya. Nah, dari tadi yang awal tadi moderasi dan beragama itu digabung menjadi satu. Jadi yang namanya moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Dengan mengambil jalan tengah, yaitu dengan cara apa? Menjabarkan nilai ajaran agama yang melindungi martabat, melindungi nilai kemanusiaan, dan membangun, itu salah ya, tulis ya, membangun kemaslahatan umum, kemaslahatan umum. Itu yang peradaban itu diganti dengan kemaslahatan umum, itu salah tulis ya. Berlandaskan prinsip keadilan yang berimbang dan mentaati konstitusi dengan kesepakatan berbangsa. Itu intinya ya anak-anak ya. Moderasi beragama itu. Jadi kita diharapkan dalam menjabarkan nilai ajaran agama itu kita bisa melindungi martabat dan nilai kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum. Nah, dengan berprinsip pada keadilan. Itu maksudnya seperti ini. Misalnya, kalian punya teman berbeda agama, itu agamanya Katolik. Nah, dia sedang sakit. Nah, itu kita sebagai manusia itu wajib menjenguk teman kita yang sakit, tidak membeda-bedakan itu ya agama. Itu kita itu melindungi martabat nilai kemanusiaan, di situ letaknya. Nah, walaupun agama lain, Buning punya tetangga. Buning punya tetangga itu agamanya Katolik ya. Dan rumahnya baratnya Buning. Nah, itu setiap Buning habis misalnya ada acara apa? Yasinan, ada acara semaan, itu kan punya ini makanan ya. Itu diantar, enggak apa-apa. Itu sebagai rasa apa? Istilahnya di situ kita saling berbagi ya, toleransi. Ya, di sini ada istilah toleransinya di situ muncul ya, karena itu kita harus melindungi martabat dan nilai kemanusiaannya itu. Gitu ya. Contoh sikap yang tidak mencerminkan sebagai orang yang moderat itu misalnya gini. Ketika seorang pemeluk agama, nah ini kadang ada ya yang mengkafirkan saudaranya sama pemeluk agama ya, yang sama-sama hanya karena mereka berbeda dalam paham keagamaan. Itu biasanya di situ terjadi gesekan-gesekan ya. Nah, padahal nggak boleh seperti itu. Misalnya kita sama-sama beragama Islam. Mungkin teman kita ada yang melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Kita harus menghormati, toleransi itu ya. Itu ada yang kalau subuh tidak memakai kunut ya. Ada yang memakai ya, itu kita harus tetap menghormati yang tidak maksudnya menghormati istilah kepercayaan dan mungkin orang yang sudah melaksanakan seperti itu dasarnya masing-masing itu ya. Itu menurut moderat seperti itu. Nah, ini apa prinsip beragama yang moderat? Itu ada dua ya. Yang pertama itu bersikap adil, berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sekaligus melaksanakannya secara baik dan setepat mungkin gitu. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah ya, di tengah-tengah di antara dua kutub ekstrim. Ada di tengah-tengah. Next, Pak. Belum. Oh ya. Poin-poinnya aja ya, Nak. Ya. Apa prinsip beragama yang moderat? Tadi ini ada dua tadi ya, bersikap adil dan bersikap berimbang. Bersikap adil dan bersikap berimbang. Nah, seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain, sengaja mencemooh agama orang lain.
sini letaknya di sini. Ini kita harus memuliakan manusia. Gitu. Itu intinya ya, yuk. Harus memuliakan manusia. Nah, ini tadi poin terakhir anak-anakku. Poin terakhir, apakah perlunya moderasi beragama? Nah, ini kok dadak perlu adanya moderasi beragama. Ini kan wajib diinformasikan kepada peserta maksama ya. Nah, ini apakah perlunya moderasi beragama? Itu yang pertama, sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi atau nilai ajaran agama itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik. Apa itu konflik? Konflik itu permasalahan, masalah ya. Iya. Misalnya apa, rasa benci, intoleransi, tidak toleran, bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Nah ini, sehingga moderasi beragama itu memang diperlukan. Untuk apa? Ini tujuannya. Kamu ringkas yang paling akhir ini Mas, Mbak. Ini diperlukan sebagai upaya mengembalikan pemahaman dan praktis beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni menjaga harkat, menjaga martabat dan peradaban manusia. Itu ya, intinya itu. Nah, ini pertanyaan paling akhir. Ini Kak, untuk kalian, sudahkah kalian berlaku sebagai orang yang moderat? Sampun dereng, jenengan orangnya suka toleransi, menghormati orang lain gitu. Sudah belum? Sudah ya, alhamdulillah. Kita harus selalu menghormati, menyayangi, menebar kasih sayang, ya, mencintai sesama manusia. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Semuanya berdiri? Oke. Semua berdiri atau ini masih enak? Masih fokus tadi ya materi? Oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Siap ya? Boleh menjawab dengan membaca. Boleh. Pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan moderasi beragama? Tunjuk jari. Oke, Mas, maju ke depan Mas. Sini boleh membaca. Sini. Boleh membaca. Nanti kalau salah dibetulkan Bu Uning. Monggo. Ya, maju. Perkenalkan namanya siapa? Dari pondok mana? Rumahnya di mana? Oke, kita beri aplaus untuk Mas siapa ya? Ayo, sini. Ya, moderasi beragama itu apa? Siap-siap pertanyaan kedua. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdillah. Muhammad. Abdillah. Oh, panggilannya Nadif. Nadif. Ya. Mondok di Alfitro. Ya. Alamatnya Klaten. Klaten. Oke. Pertanyaan Buning tadi apa? Apakah yang dimaksud dengan moderasi beragama? Ya. Monggo dijawab. Kata moderasi beragama berasal bahasa Latin moderasi. Itu jawabannya seperti itu. Jawabannya kira-kira menurut Buning tadi salah nggak itu? Jawabannya katanya berasal dari kata moderatio, itu bahasa Latin. Nah itu jawabannya seperti itu. Salah apa betul?
moderasi itu bahasa Latinnya moderatio ya. Nah, kalau moderasi beragama adalah cara pandang. Teruskan apa? Cara pandang. Oh, berarti belum? Oh, belum. Oke, ini sudah berani maju, tidak apa-apa salah. Ini tadi berarti Mas Nadif menjelaskan menjelaskan mengenai istilah moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderasi. Oke, nggak apa-apa salah. Nanti kita lanjutkan pertanyaan yang betul ya. Nih, kita beri hadiah. Kita beri aplaus untuk Mas Nadif. Nama, mondok di mana? Saya Miftahul Mondok di Alfitro. Nama panggilan? Miftah. Oke, ya. Jawabannya apa enggak? Pertanyaan Bunda apa tadi? Apakah moderasi beragama itu ya? Menurut agama. Ini sebenarnya jawabannya juga belum mengena ya. Ini kan tadi sudah harus kesimpulan moderasi beragama adalah cara pandang dan titik yang pertama tadi. Ya, monggo. Nek salah nanti nggak beri hadiah nggak apa ya Mas ya? Udah tampil siapa? Salah dulu. Iya, nama siapa? Ya, panggilannya? Sahrul. Mondok di mana Le? Nama Hali, oke. Pertanyaannya tadi adalah apakah yang dimaksud dengan moderasi beragama? Apa Le tadi? yang berarti sedang atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Oh itu menurut apa tadi? Menurut apa? Ya menurut apa? Menurut bahasa Latin tadi apa sih ya? Iya. Berarti ini kurang ke fokusnya. Oke semuanya berdiri anakku. Ya semuanya berdiri. Jadi pertanyaannya ketiganya belum ada yang benar belum jawab. Berarti harus fokus ya. Ya oke semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Karena waktunya masih, biar otot-ototnya itu enggak ini ya, ya biar darahnya mengalir, itu kita akan relax ya, relax dengan semangat. Oke, semuanya, MTS Amali berprestasi, MTS Amali, MTS Amali, haji, kau suka hati pegang hidup. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang mata. Kalau kau suka hati, tepuk jari. Tidak fokus, ulangi. Kalau kau suka hati, tepuk jari. Berarti anak-anakku semua kita melakukan kefokusan ya. Ini besok kita hari Senin sudah melaksanakan KBM. Jadi anak-anakku semua harus melatih fokus ya. Tadi juga dalam materi tersebut belum bisa menjawab pertanyaan ya. Padahal sudah dijabarkan sama Bu Uning tadi dalam materi. Karena belum fokus, anak-anakku belum bisa menjawab. Makanya harus fokus. Kalau kau suka hati, tepuk jari. Kalau suka hati, tepuk jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, duduk kembali. Duduk. Oke, waktunya pas dari MC, waktunya pas ya. Untuk itu mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu tutup. Ini masih ada hadiah? Iya. Iya masih ada hadiah ya. Kalau ada pertanyaan yang bisa menjawab yang bertanya nanti mau diberi hadiah. Ada nggak pertanyaan? Oh nggak ada. Berarti sudah jelas semua ya. Oke. Demikian materi moderasi beragama dari Ibu Uning. Tentunya banyak kesalahan, kekhilafan ya dari Bu Uning. Bu Uning mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Ibu akhiri
muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Hai. Halo. Materi selanjutnya tentang pengenalan kurikulum di Madrasah Thanawiyah Al-Mahalli yang nanti akan disampaikan kepada Pak Bima selaku asisten ruang kurikulum, karena kebetulan pakar kurikulumnya berkenan hadir baru kuliah. Karena itu nanti akan diwakilkan oleh Bapak Bima. Ini masih mudah sekali. Mengingat waktu sudah siang, alangkah lebih baiknya segera dimulai untuk materi yang ketiga. Kepada Bapak Bima, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ini kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat terus sarapan dereng mau. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah ada yang tahu belum apa itu kurikulum? Ada yang tahu? Derek? Kurikulum. Dibaca nih. Kurikulum itu adalah perangkat mata pembelajaran. Perangkat suatu pembelajaran. Jadi neng sekolah kuwi pelajaran mata pelajaran diatur dalam kurikulum. Sukses atau tidaknya pembelajaran di sekolah tergantung kepada kurikulumnya. Ya, dicatat untuk kayak pertanyaan. Di MTS Al-Mahalli ini ada beberapa mata pelajaran. Pelajarannya ada berapa itu? Dihitung, ayo dihitung ada berapa? Ada berapa? Nah, di MTS Al-Mahalli mata pelajarannya ada 17. Yang pertama bahasa Indonesia. Siapa yang kemarin nilai bahasa Indonesianya di atas 8? Wah, alhamdulillah ada. Terus matematika, ini siapa yang nilainya di atas 8 atau enggak kemarin? Di bawah. Di atas 8. Terus ilmu pengetahuan alam, pengetos IPA 80. Alhamdulillah. Terus bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris ya. Kemudian kita kan di bawah kemenang ya, madrasah. Kalau di madrasah itu pembelajaran pendidikan agama Islamnya itu dibagi-bagi ya. Ada akidah akhlak nanti mempelajari tentang akhlak ya. Kemudian Al-Quran hadis, kita belajar tentang Al-Quran dan hadis, tentang tajwid. Kemudian sejarah kebudayaan Islam. Guru bahasa Indonesia siapa namanya? Bu Umi Sapura. Bu Umi Sapura yang tadi yang memimpin apa? Memimpin lagu Indonesia
Ya. Kemudian matematika dengan Bu Diani. Terus IPA dengan Ibu Aini. Terus bahasa Inggris dengan Bapak Basumi. Akidah akhlak dengan Pak Bima ya. Nah, nanti akidah akhlak dengan Pak Bima. Terus Al-Quran Hadis dengan Pak Anwar. SKI dengan Gus Firdaus ya, Pak Firdaus. Terus fikih dengan Ibu Khair. Bahasa Arab dengan Ibu Jannah. PS dengan Ibu Zuhaida. PKN dengan Ibu Hidayati. Buning yang mana Buning? Buning yang mana? Yang tadi ya. Seni budaya dan prakarya dengan Pak Roy. Bahasa Jawa dengan Bu Fatihah. Tasik. Nah ini Tasik nanti kelas 7AB, ya, kelas 7A dan 7B dengan Ibu Khair. 7C dan 7D dengan Pak Bima. Terus KM1 dengan Pak Naufal atau Gus Naufal. Jam 7 sampai jam 1 ya, alhamdulillah ya, pulangnya maju setengah jam. Itu diawali dengan sholat duha ya. Setiap jam pertama jam 7 sampai setengah 8 kita sholat duha berjamaah nanti di masjid. Kemudian yang hari Jumat itu juga lebih dari lagi hari Jumat jam 6.45 sampai jam 11.15. Diingat-ingat ya. Kemudian yang hari istirahat 15 menit. Habis istirahat 15 menit kita ekstra kurikuler. Nanti minit ekstra masing-masing ya. Bu Umi Sapuro, siapa bisnisnya kelas 7? Mana kan 7? Dicatat ya, besok wali kelasnya siapa. Kemudian kelas 7B, siapa wali kelasnya? Ya, wali kelasnya Pak Bima. Kemudian kelas 7C, mana kelas 7C? Nah, wali kelasnya Ibu Masito. Kemudian kelas 7B, siapa wali kelasnya? Ibu Khair. Catat dulu wali kelasnya. Nah, ini siapa ini, ada yang tahu? Ini namanya Ibu Khairun Nikmah. Ibu panggilannya Ibu Khair. Ibu Khair ya. Ngajarnya apa? Mengajar fikih. Selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ini ya. Ini siapa ini? Bu siapa ini? Bu Umi Sapuro. Ajar apa tadi Bu Umi Sapuro? Wali kelas 7A. Mengajarnya mata pelajaran apa? Mengajar bahasa Indonesia. Ini ya, Bu Umi Sapuro. Ini wali kelas apa lagi? Wali kelas berapa? Wali kelas 7A. Kita lanjutkan. Ini Pak Jafar ya, Pak Jafar yang tadi duduk di situ ya. Nah, ini siapa ini? Pak Bima ya, tak kenal ya. Ini siapa, tak kenal? Ini namanya Pak Basumi. Mengajar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris belajar dengan Pak Basumi. Kita lanjutkan. Ini siapa? Ini namanya Pak Roy Kurniawan. Dipanggil Pak Roy. Ini mengajar seni budaya dan
prakarya. Ingat-ingat, seni budaya dan prakarya. Nah, ini siapa ini? Ini Pak Anwar Munajib. Habis ini Pak Anwar isi. Bisa dipanggil Pak Anwar. Pak Anwar. Ngajarnya Al-Quran Hadis. Ya. Ini saudaranya belum sama ibu ini yang tadi jaga di depan. Ini namanya Ibu Desvina. Ini juga mengajar bahasa Inggris tapi kelas 8 dan 9. Ini kalau yang ini namanya Ibu Umi Wahyu, mengajar bahasa Indonesia tapi kelas 8. Ini namanya Ibu Tiwi, juga mengajar bahasa Indonesia kelas 9. Ini guru bahasa Arab. Ini guru bahasa Arab, namanya Ibu Jannah. Ini siapa tadi? Siapa yang namanya? PLT Kepala Madrasah. Pak siapa? Bapaknya di samping. Pak Dailami. Pak Dailami PLT Kepala Madrasah MTS Al-Bahari. Terus selanjutnya ini siapa? Ibu Naimi. Ibu Naimi ya, mengajar ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ini Ibu Zuhaida, dipanggil Bu Zuha. Ini mengajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ini Pak Zaki. Tadi siapa ini? Ada yang kenal belum? Ini siapa ini? Nah, namanya Pak Alfian. Guru apa Pak Alfian? IPS, guru BK, bimbingan konseling. Ya, saya tadi pengenalan guru-guru di MTS Al-Bahari. Ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah paham semua? Kalau tidak ada, Pak Bunga cukupkan. Habis ini apa ya? Habis ini sekian ya dari Pak Bunga. Ada kurangnya Pak Bunga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada 3. Yang pertama, untuk menyalurkan bakat dan minat yang sesuai dengan kompetensi siswa masing-masing. Tujuan yang number 1, yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk meningkatkan prestasi secara optimal, secara menyeluruh, optimal. Tuh. Yang ketiga, untuk rekreasi. Nah, itu tujuan khususnya. Jadi ekstrakurikuler itu ada tujuan khusus, yaitu adalah rekreasi ya. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib. Apa nak? Ekstrakurikuler wajib. Ya, ekstrakurikuler wajib yaitu apa? Kepramukaan untuk kelas 7 dan untuk kelas 8. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nama lengkap, kelas, dan pilihan ekstranya apa? Siapa yang hari ini belum absensi, belum presensi di luar tadi? Tanda tangan, tunjuk jari. Ada yang belum presensi? Oh ya, alhamdulillah semua sudah ya. Perhatikan lagi ya. Alhamdulillah ini sudah mendekati jam 11. Tiba saatnya acara demi acara dari pembukaan Matsama sampai terakhir tadi berkaitan dengan capres berjalan dengan lancar ya, adik-adik semua, anak-anakku semua ya. Kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Besok Senin kalian sudah mulai masuk ke kelas masing-masing dengan wali kelas masing-masing juga. Sudah tahu semuanya ya wali kelasnya ya. Ya nanti akan dipandu Bapak Ibu wali kelas 7A, 7B, 7C dan 7D. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Ibu guru serta tim Matsama beserta anak-anak siswa-siswi OSIS yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga acara Matsama dari hari pertama sampai terakhir ini berjalan dengan lancar. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan akhirnya tiba saja untuk menutup acara Matsama untuk tahun pelajaran 2022-2023 dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
abwabut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Jabari kepada nanti yang telah menutup kegiatan bersama pada hari ini. Untuk sudah selesai acara bersama mulai dari hari pertama sampai hari ketiga. Mungkin sebelum Bapak tutup, Bapak selaku kepala acara apabila banyak kesalahan yang disampaikan,